Kisah nyata berbulan madu dengan Neng Kunti. Kisah mistis ini benar-benar terjadi di kota Stabat, menimpa seorang penarik becak motor bernama Darjo. Selama 7 malam dia berbulan madu dengan Neng Kunti. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di penghujung bulan Mei terlihat sepi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasanya hilir mudik melintas di tengah kota. Malam itu tidak kelihatan. Sejak senja hingga larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu, warga lebih memilih diam di rumah. Malam itu, menurut penanggalan Jawa, adalah malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini angker karena sering terjadi peristiwa mistis. Namun, di zaman sekarang, malam keramat itu sudah tidak dianggap lagi angker. Lihat saja, abang-abang penarik bentor tetap saja mencari muatan tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu penarik bentor itu adalah Karto. Meskipun malam itu hujan gerimis tidak berhenti, dia terus mencari penumpang. Waktu baru jam 23:15 malam. Kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi, seperti kota mati. Karto tetap setia menanti calon penumpang bentornya. Sebuah bus jurusan Banda Aceh, Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari bus. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita itu berdiri di pinggir jalan menanti kendaraan umum yang lewat. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Bergegas Karto menyalakan bentornya dan segera menghampiri wanita itu. Dalam hati, Darjo kegirangan, sebab jarang sekali dia mendapatkan penumpang perempuan cantik seperti malam ini. "Beca, Bang," ujar wanita itu dengan suara lembut. Darjo tidak sempat menyahut, sebab mulutnya seperti terkunci melihat betapa cantiknya perempuan calon penumpangnya itu. Wanita itu pun naik ke atas bentor. Darah Darjo tersirap ke ubun-ubun, sebab secara tak sengaja rok pendek yang dipakai wanita itu tersingkap, sehingga terlihat pahanya yang putih mulus. Berulang kali Karto harus menelan air liurnya. "Kemana tujuannya, Dik?" tanya Karto sambil menahan gejolak dalam dada. "Ke Desa Jatigaring," jawab si wanita. Darjo segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Darjo memacu bentornya, tiba-tiba dia merasa sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Ya, Darjo seperti memasuki kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik dan parempiuan-parempiuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Darjo, tidak ada plaza yang mewah seperti itu. Bahkan, mobil-mobil yang hilir mudik seperti sangat asing di matanya. "Rumahnya masih jauh?" ditanya Darjo, sambil terus memikirkan keganjilan yang dihadapinya. "Di ujung jalan sana, Bang," jawab wanita itu dengan suara lembut dan manja. "Berhenti, Bang," cetusnya lagi. Darjo menghentikan becaknya di depan rumah megah bagaikan sebuah istana. Halamannya luas, ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian teras rumah itu dihiasi lampu kristal yang sangat wah. "Singgah ya, Bang. Nanti aku bikinin bandrek susu," ajak wanita itu ramah. Darjo tidak dapat menolak ajakan itu, sebab wanita itu sudah bergelayut di pundaknya. Kebetulan udara sangat dingin. Minum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu, jarang sekali dia mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang. Apalagi dari gadis yang cantiknya selangit. Begitulah bisik batin Darjo. Sementara Darjo masih sibuk mengendalikan perasaannya
wanita itu membuka pintu depan rumahnya. Darjo dipersilahkan duduk di ruang tamu yang tertata rapi. "Duduk sebentar ya bang, aku ke dapur dulu menyiapkan minuman buat abang," kata si wanita. Suaranya sangat lembut dan manja. Darjo hanya bisa mengangguk. Dia terus terkegam-kegum melihat perabotan dalam rumah yang serba mewah dan megah itu. Pastilah gadis ini anak orang kaya, karena rumahnya saja bagaikan istana raja, bisik Darjo dalam hati. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi saat dia menatap perempuan pemilik rumah datang membawa 2 gelas minuman dan telah berganti baju setengah telanjang. Lekuk tubuhnya terlihat nyata di mata Darjo. Perempuan itu hanya tersenyum menggoda ketika menyuguhkan gelas berisi bandrek susu. Darjo dapat melihat dengan leluasa 2 bukit kembar tegak berdiri runcing di dadanya yang montok. Perempuan itu lagi-lagi hanya tersenyum menggoda. "Malam ini abang menginap di rumahku saja ya. Aku takut sendirian di rumah bang," rengeknya manja. "Kedua orang tuamu kemana?" tanya Darjo agak gugup. "Sudah meninggal dunia bang. Ayah meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ibu meninggal karena bunuh diri," cerita perempuan itu. Oh, Karto melongo sampai akhirnya perempuan itu bersandar di pundaknya. Kemudian jari jemarinya yang lembut menyusuri pusat-pusat birahi di tubuh Darjo. Karto pun tidak kuasa untuk tidak membalas sentuhan itu. Bahkan Darjo melakukannya lebih agresif dan syahwatnya pun menuju puncak. "Bang, kita melakukannya di dalam kamar saja ya," ajak si perempuan sambil melepaskan dekapannya. Darjo hanya menurut saja. "Jendong bang," rengek perempuan itu manja. Darjo menuruti saja keinginannya. Tubuh sintal padat dan berisi itu dibopongnya. "Kamarnya di mana?" tanya Darjo. "Nanti aku kasih tahu," jawab perempuan itu. Darjo berjalan mengikuti perintah perempuan itu yang memintanya menuju ruangan di lantai 2. Ruangan di lantai 2 ini lebih mewah lagi. Lalu menuju sebuah kamar. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari kayu jati pilihan berukir burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Cahaya kamar itu remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. "Nama adik siapa?" tanya Darjo penasaran. Begitu terpesonanya sampai dia lupa menanyakan nama perempuan cantik yang mengajaknya bercinta. "Nang Kunti," jawab perempuan itu manja. "Namaku Darho," sahut Darjo tanpa diminta mengenalkan dirinya. Sempat terlintas dalam benak Darjo, kalau nama perempuan ini aneh, tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Tapi apa arti sebuah nama? Bisik hatinya. Darjo sudah tidak tahan, ingin segera melepaskan nafsu birahinya. "Jangan buru-buru bang, sabar sebentar," pinta Nang Kunti. "Aku sudah tidak tahan," kata Darjo. "Tapi kita harus menikah dulu," ujar Nang Kunti. "Siapa yang akan menikahkan kita?" tanya Darjo sedikit heran. "Itu orangnya." Neng Kunti menunjuk ruangan tengah rumahnya dari lantai 2. Aneh, ruangan itu sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju bagus, layaknya akan menghadiri resepsi pernikahan. Ketika Darjo masih kebingungan, Nang Kunti langsung berjalan menggandeng tangan Darjo. Bersamaan dengan itu, Darjo melihat busana yang dipakai Nang Kunti telah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya Neng Kunti mengenakan baju yang transparan. Aneh sekali. Mengapa bisa begitu cepat? Keraguan ini sempat terlintas di pikiran Darjo.
Namun entah mengapa dia kemudian tidak mempersoalkannya. Darjo sendiri makin bertambah bingung, sebab dirinya juga telah memakai jas berwarna hitam dan memakai dasi. Padahal sebelumnya dia berpakaian lusuh dengan jeans belel kesayangannya. Akhirnya mereka berdua menghadap penghulu yang akan menikahkannya. Akad nikah yang Darjo laksanakan tidak seperti pernikahan dengan istrinya yang setia menunggunya di rumah. Darjo cukup hanya mengucapkan ikrar setia. Setelah itu, resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang sudah pulang. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah besar itu. Hujan gerimis berubah menjadi sangat deras. Udara dingin menusuk tulang. Darjo membutuhkan kehangatan. Neng Kunti pun demikian sama membutuhkannya. Sekarang kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Silahkan abang menikmati tubuhku, kata Neng Kunti. Sehelai demi sehelai kain pembalut tubuhnya dia buka, sehingga tampaklah pemandangan yang membuat seluruh tubuh dan terutama lutut Darjo gemetar. Pasangan yang baru saja melangsungkan ikrar hidup berdua itu sudah tidak sabar menikmati malam pertamanya. Darjo menggendong tubuh Neng Kunti menuju kamar pengantin yang telah dipersiapkan untuk mereka berdua. Tubuh sintal itu dibaringkan di atas kasur empuk. Permainan birahi segera mereka lakukan. Pasangan pengantin ini berpacu menuju puncak birahi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap dari bibir keduanya. Masing-masing berkonsentrasi menuju finish. Keduanya berlari soma-soma kencang dan soma-soma binal seperti kuda liar Sumbawa. Desah napas kenikmatan keduanya seirama dengan goyangan tubuh Neng Kunti. Darjo merasakan puncak kenikmatan yang tiada tara. Selama ini, setiap dia berhubungan dengan istrinya selalu terasa hambar seperti kurang garam. Demikian pula ketika dia melakukannya dengan wanita malam. Darjo merasakan biasa-biasa saja, tapi pada malam ini dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Biasanya, setelah 2 kali Darjo memuntahkan rudalnya, tubuh pasangannya lemas. Berbeda dengan Neng Kunti, meskipun permainan di atas ranjang sudah berlangsung selama hampir 2 jam, stamina tubuhnya masih stabil. Berbeda dengan Darjo, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan permainan. Dia menyerah kalah. Ayo, lanjutkan lagi bang, pinta Neng Kunti menantang. Aku sudah tidak sanggup Neng, jawab Darjo menyerah. Biasanya abang tidak pernah menyerah, kata Neng Kunti. Kaulah perempuan satu-satunya yang dapat menaklukkanku. Kau hebat Nang, puji Darjo. Neng Kunti hanya tersenyum mendapat pujian ini. Kapan kita ulangi lagi bang? Tanya Neng Kunti manja. Besok malam, jawab Darjo tegas. Abang tidak pulang? Tanya Neng Kunti lagi. Untuk apa aku pulang? Istriku di rumah tidak dapat memberikan kepuasan. Berhubungan intim dengannya sama dengan memeluk bantal guling. Tidak ada rasanya. Darjo mengeluh tentang istrinya yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Malam sudah menjelang subuh. Kita tidur ya bang, bisik Neng Kunti manja. Keduanya segera memejamkan mata karena tubuh mereka sudah sangat letih. Sebentar saja mereka sudah terlelap, tertidur pulas, dan mereka melewatkan waktu yang sangat panjang dalam tidur itu. Menjelang senja, Darjo baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala semuanya. Sementara itu, Neng Kunti baru saja selesai mandi keramas. Rambutnya yang panjang hingga sepinggul masih terlihat basah. Tubuh Darjo masih terasa lemah. Seluruh sendi-sendi tulangnya terasa mau copot semua. Bang mandi dulu. Aku sudah siapkan air hangat dan handuk dalam kamar mandi, kata Neng Kunti. Darjo menuruti saja perintah.
Neng Kunti. Dia segera mandi di sebuah kamar mandi yang mewah. Dia pun seperti mendapat durian runtuh, tinggal di rumah mewah dengan istri yang cantiknya selangit. Selepas mandi, di meja makan Neng Kunti sudah menyiapkan hidangan santap malam. Mereka berdua pun menikmati makan malam. Setelah selesai makan malam, Neng Kunti mengajak Darjo ke taman yang ada di belakang rumah. Mereka berdua bercengkrama sambil bermain ayunan. "Neng, permainannya kita lanjutkan di dalam rumah saja ya," ajak Darjo yang sudah tidak sabar ingin segera melampiaskan nafsu birahinya. Neng Kunti pun mengangguk. Jendang. Bang. Rengek Neng Kunti. Manja. Permintaan Neng Kunti ini tidak dapat ditolaknya. Darjo membawa Neng Kunti ke dalam kamar tidur. Kain spray sudah diganti dengan yang baru. Tubuh Neng Kunti dia baringkan di atas kasur empuk. Mereka segera berlari ke puncak birahi. Permainan malam kedua ini lebih hebat dan lebih gila lagi. Mereka baru mengakhiri permainan ranjangnya menjelang subuh. Keduanya terkapar lemah tidak berdaya. Mereka pun tertidur lelap. Menjelang senja, lagi-lagi Darjo baru terjaga dari tidurnya. Demikian yang terjadi seterusnya. Setiap hari, Darjo hanya menjalani rutinitas seperti itu. Bercinta sampai larut, tertidur pulas dan baru terjaga ketika hari telah senja. Darjo sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas hidup di dunia tempat Neng Kunti tinggal sepertinya hanya berlangsung pada malam hari. Daerah tempat Darjo kini tinggal sepertinya hanya muncul menjelang senja hingga subuh. Dan siang hari, daerah itu tidak pernah ada. Sudah 5 hari Darjo tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima istrinya menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin, suaminya mengantarkan perempuan cantik. Setelah mengantarkan perempuan itu, Darjo tidak pulang ke rumah. Istrinya sudah mencari Darjo kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Karena takut terjadi apa-apa pada diri suaminya, istri Darjo bahkan sudah melaporkan kasus kehilangannya kepada pihak kepolisian. Beragam prediksi muncul akibat hilangnya Darjo. Ada yang berpendapat barangkali perempuan yang diantarkan Darjo adalah anggota sindikat perampok. Namun istri Darjo tidak yakin suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan suaminya yang mata keranjang itu tengah bersenang-senang dengan perempuan yang diantarkannya. Sebab beberapa tahun lalu, Darjo pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang perempuan cantik. Ternyata Darjo tinggal serumah dengan perempuan itu. Teman-teman yang satu profesi dengan Darjo ada yang menyarankan agar minta bantuan dukun untuk mengetahui di mana Darjo berada. Saran itu dituruti istrinya dengan diantar adiknya. Istri Darjo mendatangi rumah Mbah Kiman, dukun kampung yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Suamimu sedang berbulan madu, kata Mbah Kiman menjelaskan. Dengan siapa dia menikah, Mbah? Tanya istri Darjo sambil menahan geram. Dalam hati, dia mengumpat habis-habisan suaminya. Padahal dulu, Darjo sudah bersumpah tidak akan lagi selingkuh. Tapi kini, dia ulangi lagi. Dia menikah dengan perempuan dari dunia lain, kata Mbah Kiman. Siapa perempuan itu, Mbah? Tanya istri Darjo penasaran. Dia bangsa kuntilanak, jelas Mbah Kiman. Mendengar Mbah Kiman menyebut nama kuntilanak, bulu romanya merinding. Apakah suamiku masih bisa pulang, Mbah? Tanyanya sambil menahan tangis. Bisa, tapi sabarlah. Biasanya acara bulan madu bersama kuntilanak berlangsung tidak lebih dari 7 hari, kata Mbah Kiman
menjelaskan. "Berarti 2 hari lagi suamiku baru pulang ke rumah?" tanya istri Darjo. "Ya," jawab Mbah Kiman. Memang aneh. Memasuki malam ke-7, Darjo berpamitan pada Neng Kunti hendak pulang ke rumahnya. Entah bagaimana, tiba-tiba Darjo merasakan kerinduan teramat berat pada keluarganya, pada istrinya juga pada anaknya yang masih berusia 5 tahun. "Neng, aku mau pulang ke rumah. Nanti aku kemari lagi," kata Darjo. "Berjanji." "Bukankah abang sudah berjanji ingin hidup bersamaku?" protes Nang Kunti mengingatkan. "Tapi aku punya keluarga," kata Darjo. Nang Kunti diam beberapa saat lamanya. Lalu dengan tenang dia berkata, "Pulanglah bang, keluarga abang di rumah pasti menunggu abang pulang." Neng Kunti melepas kepergian Darjo dengan linangan air mata. Dia mengantarkannya hingga ke depan pekarangan rumah. Darjo menyusuri jalan raya di dunia maya yang membingungkan itu. Aneh, ketika Darjo tiba di persimpangan jalan, kota itu hilang secara misterius. Becak yang dikemudikannya mendadak mati mesinnya. Setelah diperiksa, bensinnya habis. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Darjo melihat hamparan kuburan umum. Ratusan orang dikubur di sana. Bulu kuduk Darjo berdiri. Badannya mendadak lemas. Perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Darjo tidak sanggup mendorong bentornya. Tubuhnya sangat lemah. Akhirnya Darjo memutuskan tidur di dalam becaknya. Pagi hari ketika dia terjaga dari tidur pulasnya, orang-orang ramai di sekelilingnya. Dia mencoba untuk bangkit dari becaknya, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya sangat lemah, sehingga tidak dapat digerakkan. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya akhirnya mengantarkan Darjo pulang ke rumahnya. Penampilan Darjo berubah dari biasanya. Darjo yang biasanya ceria kini berubah seperti orang bingung. Hari berikutnya, Mbah Kiman datang menemui Darjo. Semua yang diceritakan dukun kampung ini dibenarkan. Istri Darjo emosi mendengarnya, dan api cemburunya tidak dapat dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Darjo karena sudah bersetubuh dengan makhluk halus. Akhirnya, istrinya pergi beserta anaknya ke rumah orang tuanya. Tinggallah Darjo seorang diri dalam keadaan lumpuh total. Kini, dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya.